أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu rasuluh, amma ba'du. Al-Ustad Ahmad Humaydi, sehat ya? Berkah terus Ustad. Ustad, sehat saja. Tidak ada satu apapun, Masya Allah. Ustad Hasim Asy'ari, ada Ustad Dedi Haryadi juga masuk ini, hanya nyumput dengan nama yang lain ini. Insya Allah. Sahabat, ini judul yang disampaikan oleh Al Ustadz Ahmad Humaydi, Masya Allah ya, kehendak Allah. Saya pernah, ini pengalaman saja Ustadz, tiba-tiba saya ingin melakukan berhenti di masjid, ini jarang ya. Lagi nyetir, berhenti di masjid buat apa? Ngomong sendiri, kata sendiri, nggak ada yang lain. Buat apa yang tahiyatul masjid? Salat aja. Di situ ada sebuah penyadaran dalam diri. Ya Allah, Teta Kang Yadi. Mengingat kalimat Yahdi Mayyasha, bahwa Allah itu memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Ada tangisan, Pak Tony. Tangisan, oh saya hari ini dikehendaki oleh Allah untuk melaksanakan ini. Tah eta bu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, subhanallah, kita teh dipilih itu teh. Bahkan ketika ada ajakan kebaikan, Kang Wahyudin di, diajak nih sama saya melakukan kebaikan, Kang Wahyudin teh ada awalnya ada niat, ayo gitu kan. Tiba-tiba niat itu berubah. Kayak. Nah, hidayahnya sudah datang terus ditepis lagi, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan hidayah terus bersama kita karena berbahagialah buat kita yang mudah melakukan ibadah dan kebaikan. Bahkan menurut pernyataan Al Ustadz Dedi Haryadi bahwa dalil-dalil ibadah itu 30% saja. Sisanya muamalah. Bahwa semua ibadah akan harus memberikan efek kepada muamalah. Ya, kalau ibadah saja tidak ada efek muamalahnya, mungkin dalam pikiran saya Rasulullah tidak cukup 23 tahun membangun eh, basis atau landasan umat Islam di Mekah Madinah saat itu tidak cukup dengan 23 tahun. Ah, karena memang dari ibadah itu harus menghasilkan muamalah. Masya Allah, kita sudah ibadahnya. Insya Allah, saum, zakat, haji, sudah. Tinggal hidayah yang lain yang kita minta dari Allah. Hidayah yang menyatakan bahwa Quran itu benar, kemudian kita baca Quran itu sudah hidayah semua. Terus Quran itu menasehati kita, sudahkah Quran itu menasehati kita? Prinsipnya yang saya garis bawahi, Bu Emma, ketika kita melakukan kebaikan, Bu Emma, pada saat itu dan dipilih oleh Allah sebagai orang pilihan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian itu izin Allah tentunya. Saya pernah bertanya kepada Ustadz Agus Syihabuddin di forum ini juga, Masya Allah, apakah ada ikhtiar, apakah boleh kita ikhtiar Ustadz Agus Syihabuddin dengan bijaksana hanya tersenyum? Aduh, malu saya. Di situ saya membongkar yang namanya ikhtiar. Enggak sih? Ternyata kalau kalimatnya izin Allah, kita hanya memanfaatkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya. Seperti Ibu Haryati ini, nah, sudah menjaga-jaga handphonenya ternyata dihack. Tiba-tiba ada Ibu Haryati tiba dengan bahasa yang sangat berbeda, minta uang, tolong ditransfer. Waduh, saya tidak, bukan minta uang, apa? Memberikan file APK. Apa ini file apa? Udah diinstal aja. Oh, saya nggak mau, langsung saya delete itu filenya. Nah, itu diizinkan oleh Allah. Tugas saya dengan
Saya hapus itu apa namanya sesuatu yang akan memberikan kerugian kepada saya. Saya nggak masih belum paham ini Ustadz Ahmad Humaydi antara izin Allah dengan ikhtiar kita ini ada berbenturan ini ya. Sepertinya di sini seperti perdebatan perdebatan Jabariyah dan Qadariyah ya. Seperti itu. Wallahu alam, tapi yang jelas Kang Jajat, Kang Cahya Suryana, Ibu Roni, Bu Ema semualah, Bu Subiarti, Bu Dele, Kang Ferry, semuanya Masya Allah. Ada Prof. Iva hadir juga di tempat ini. Direktur Hermina juga ada Bu Prof. eh, siapa itu? Betty ya. Insya Allah hadir. Alhamdulillah. eh, Hadir kita di sini dalam kehendak Allah. Dan Allah memilih. Ada yang lagi diam sekarang tidak mau hadir di Zoom, ada. Padahal udah tahu alamatnya biasanya hadir. Ah, apa ya nama? Ada yang begitu ya Pak Asep ya. Nah, tinggal nanti kita mendengarkan apa saja yang akan disampaikan oleh Al Ustadz dengan bahasanya yang khas yang saya sangat suka itu. Al Ustadz Ahmad Humidi Dele ini luar biasa ini, dan kita dengar penjelasannya seperti apa sih sebetulnya kehendak Allah itu. Aduh, dan kita semua adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat tentunya di tempat ini ya, karena memang tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang terjadi kecuali Allah yang mengizinkannya itu terjadi. Tinggal kita eh, berusaha meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk yang oleh Allah diizinkan itu terjadi, tapi itu buruk bagi kita. Saya punya sudut pandang tentang syukur yang pertama tadi, mendapatkan sesuatu yang memang kita idamkan, kemudian kita berterima kasih kepada Allah. Bahwa syukur terhadap anugerah yang Allah berikan itu adalah sikap kreatif memanfaatkan anugerah Allah seperti apa yang Allah inginkan. Eh, Berterima kasih hanya sekedar saya mendapatkan clips. Berterima kasih saya manfaatkan clips itu untuk menjepit. Tapi secara luas saya akan bisa memanfaatkan clips itu buat 1000 fungsi. Ini sikap kreatif. Sehingga anugerah Allah tidak sempit pada satu fungsi saja. Tapi menghasilkan banyak fungsi. Bahkan seorang yang kreatif bisa menemukan teknologi. Itu karena kebersyukuran mereka atas anugerah-anugerah yang Allah berikan. Tetapi tentu kesyukuran mereka itu bukan kesyukuran yang Allah ridhoi, karena kesyukuran mereka bukan karena keimanan. Seorang dokter mendapatkan pasien yang begitu sulit untuk diobati karena terus menghadirkan banyak teka-teki dari penyakitnya. Dokter yang bersyukur akan membuka banyak literatur, membuka banyak hal, meluaskan wawasan sampai akhirnya ketemu apa yang menjadi permasalahannya. Bisa secara medis, bisa secara motivasi, bisa secara psikologis, bisa juga dari sisi banyak hal. Kebersyukuran ini la'azi dan nakum. Allah akan berikan kepadamu nikmat tambahan. Nah, itu. Jadi ada orang yang saya mensyukuri istri saya. Siapa tahu nanti Allah berikan tambahnya istri yang kedua. Itu beres itu. Itu terberes. Bersyukur, disyukuri istrinya supaya dapat lagi istri yang lain kan itu. Bukan itu Pak Maman. Ya khusus ini. Tapi bersyukur itu kreatif. Saya ada satu sepeda, itu saya syukuri. Saya rawat.
Secara kreatif saya manfaatkan dengan manfaat yang sangat banyak sekali. Bisa mengantar ke pasar, bisa dipakai berolahraga, bisa dipakai bersilaturahim dengan grup-grup goes yang ada, bisa ini akan memberikan nikmat dengan satu modal sepeda yang diberikan oleh Allah, kita akan mendapatkan la dan nakum, nikmat yang banyak. Bahkan tadi disebutkan bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu akan luas dan yang tidak mendapatkan hidayah itu sempit, nanjak jalannya seperti perjalanan ke langit. Saya suka sekali kalimat ayat itu, Masya Allah. Karena memang orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah itu sangat sulit untuk, bahkan sangat berat muncul bahasa barudak mah. Panas mendengarkan Quran teh, mendengarkan Al-Quran itu panas, nggak enak, sulit sekali. Sementara yang mendapatkan hidayah, mendapatkan Quran itu, mendengarkan Quran itu begitu plong, bray. Bahkan banyak sekali kata-kata yang menyehatkan. Apa budaya kata yang menyehatkan itu? Kata-kata yang menyehatkan itu menurut saya, oh gitu, saya barusan saya banyak mendapatkan kata-kata dari Ustadz Ahum. Oh iya betul, itu menyehatkan betul. Ingin sehat, ternyata untuk bisa bicara, itu, ini dilatihnya di dalam sholat, sahabat semua. Di dalam sholat kita ucapkan kalimat takbir berulang-ulang, artinya kita merendah dulu. Saya melihat ketika kita berbicara di hadapan orang banyak ya, Usman Salahuddin, para guru besar, ternyata betul saya mendengarkan pernyataan dari beberapa ulama yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ihsan Fauzal. Beliau katakan bahwa tugas yang berat itu bukan bicara, tetapi mendengar. Mendengar itu harus dengan hati yang merendah supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang maksimal. Jadi kalau kita mendengarnya tidak dengan hati yang merendah, maka ilmu kita pun tidak kita dapatkan dengan maksimal. Saya suka itu. Saya melihat para orang-orang pintar, guru besar lah ya, yang suatu saat saya ngumpul dalam sebuah acara yang di dalamnya ada guru-guru besar dari berbagai perguruan swasta. Waktu itu masih ada Profesor Jawad Dahlan, Allah yarham. Mereka dudi tesah atau anak kecil gitu kan. Saya bicara di hadapan mereka dan mereka menyimak dengan sangat sungguh-sungguh. Pantas mereka sangat layak disebut guru besar karena kemampuan mendengar mereka jauh lebih fasih, lebih baik dari kemampuan mendengar orang-orang yang hatinya tidak ada hidayah sehingga mendengarkan ilmu itu berat rasanya. Mendengarkan pendapat orang lain itu berat. Jadi saya suka sekali dengan kalimat Al-Ustadz Ahmad Humaydi tadi menyampaikan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa mereka yang mendapatkan hidayah itu ringan. Plong, plong itu karena memang enteng aja. Paling asik kan mendengar sesuatu yang kita sendiri enak nerimanya. Itu enteng. Dan yang paling berat itu mendengarkan sesuatu yang kita malas mendengarnya. Ada seorang ngobrol dan kita malas karena kita tahu orang itu seperti apa. Kemudian kita menghukumi orang itu dengan bahasa yang tidak adil. Kita anggap dia tuh bukan siapa-siapa gitu. Nah udah berat itu mendengarkannya, capek itu. Nah ini Ustadz Ersyad eh, yang saya garis bawahi dari Al Ustadz Ahmad Humaydi tadi tentang sabar ya Robbana. Saya ingat Pak Mario Teguh menyampaikan kalau kita berdoa ingin sabar maka akan Allah berikan ujian. Kalau kita ya Allah sabarkan saya, pasti Allah akan berikan ujian untuk menguatkan kesabaran kita. Dan bagaimana tidak dicintai Allah tuh. Allah itu mencintai orang-orang sabar, bagaimana tidak dicintai oleh Allah. Allah sudah tahu takarannya ujian ini untuk Muhammad Irsyad, udah tahu nih ujiannya segini. Terus Allah beri sambil nonton gitu ya, sambil nonton ngeliat kira-kira menghadapinya gimana. Terus sebut saja dari hasil ujian itu punya nilai 70, tidak sampai 100.
Kira-kira Allah berikan apresiasi nggak sih? Ya, Allah berikan apresiasi. Ada orang yang diuji terus lari, banyak. Karena itu disebutkan, janganlah engkau la ta'asumir rohillah ya. Jangan kau berputus asa atas rahmat Allah, atas ujian dari Allah. Banyak itu. Dalam rumah tangga misalnya, baru juga suami pemarah langsung, Ustaz boleh nggak saya cerai? Aduh, eta tidak siap dalam ujian itu. Baru segitu itu. Padahal kan ujian yang lainnya masih ada. Saya ingat tentang ujian kesabaran ini, Ustaz. Suatu saat saya nyetir dulu ini. Pas saya belok mau ke minggir untuk di satu jalur kan, di satu barisan kan, di sebelah kiri saya nyusul dan nggak mau ngerem terus. Jadi dampingan terus. Saya klakson sampai saya buka jendela, saya natap, hati saya marah. Akhirnya saya mengalah. Terjadi lagi itu. Di jalan yang berbeda, kondisinya sama seperti itu. Terus saja mendampingi mobil saya di sebelah sehingga saya nggak bisa ngeminggir. Sambil marah, di tengah marah hati saya rem, kemudian dia akhirnya mengalah gitu kan. Dari situ saya mikir kenapa ya terjadi dua kali. Oh, ujian yang pertama saya belum berhasil untuk menekan marah. Oke, ujian yang kedua juga belum berhasil. Insya Allah ujian ketiga saya akan berhasil. Itu tidak pernah terjadi lagi, Bu Dela. Kata Allah, kamu sudah selesai, kamu sudah lulus atas ujian ini. Itu luar biasa. Oh, gitu ningnya ujian teh. Kalau kita belum selesai satu ujian, Allah akan ulangi ujian itu dengan soal yang sama, dengan pertanyaan yang berbeda. Ya, akan sama itu. Jadi sahabat semua, kenapa Allah mencintai orang-orang yang Allah mendampingi? Allah mendampingi itu untuk menatap, menilai. Kemudian Allah setelah hasil ujian kita bagus, sabar kita, baru nanti Allah akan mencintai kita. Terus apakah sabar itu diam? Tidak. Banyak sekali kaidah yang saya baca tentang sabar ini. Yang jelas sabar itu mengedok apa? Memanfaatkan semua potensi optimal ya Ustadz Dedi Haryadi itu ketinggali. Tak itu tahu Ustadz Dedi tadi kopea teh. Ayo Ustadz Dedi tadi kopea teh. Eh apa namanya? Memanfaatkan kemampuan secara maksimal kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah itu sabar. Dan Masya Allah ketika kita tadi Ustadz Ahmad Humaydi menyampaikan bahwa berbaik sangka kepada Allah itu adalah pekerjaan yang sangat dicintai oleh Allah. Saya menggarisbawahi kata berbaik sangka. Saya nggak pernah berbaik sangka kepada Allah. Tapi saya yakin mau nyangka deui. Allah baik. Sok Ustadz Ahum disangka kasep, mau nggak? Ustadz Ahum pasti protes. Tuh saya mau memang kasep kan itu. Saya tidak nyangka Allah baik, tapi Allah pasti baik. Kenapa ada kalimat baik sangka kepada Allah? Saya menerjemahkan baik sangka kepada Allah itu meyakini dengan persepsi sebaik-baiknya dalam hati bahwa semua yang diberikan oleh Allah pasti baik. Bahkan ada seorang istri yang nyaris kena autoimun gara-gara sering kesal sama suaminya. Nah, karena itu saya sering sekali ngobrol kepada kamu suami yang muda-muda ini. Jangan kamu bikin kesal istri kamu karena istri kamu nggak kemana-mana. Kalau kamu kesal sama istri, kamu bisa lari keluar kan ke kantor. Tapi istri kamu nggak kemana-mana kalau kesal sama kamu, jauh lebih capek istri kamu, gitu kan bahasanya. Terus ketika istri nyaris kesal dan sangat kesal kepada suaminya, nyaris autoimun, ya itu psikosomatis, saya sampaikan kepada istri ini, bukan kepada suaminya. Manfaatkan segala keburukan suami untuk menyempurnakan diri kita. Kalau suaminya tukang bohong, tugas kita hanya satu saja, percaya atau tidak. Udah, urusan bohongnya suami serahkan pada Allah. Biarkan Allah yang nyekeknya. Kan itu. Atau Allah yang memberikan hidayahnya. Terus suami mau dari mana, dia pulang ke rumah jam berapa, terserah. Biar Allah saja yang menuntunnya. Tugas kita membukakan pintu kalau dia tidak pegang kunci. Dan menutupnya lagi gini itu. Udah beres. Manfaatkan
Keburukan suami untuk menyempurnakan kesabaran kita. Saya bilang begitu, nah itu menyempurnakan kesabaran di antaranya. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang buruk kepada kita kecuali karena Allah berniat untuk menyempurnakan kita. Iya kan? Nah, mungkinlah. Saya beberapa kali sakit flu, akhirnya saya cek list flu saya gara-gara ini. Di antaranya gara-gara makan minum es. Hmm. Minum es krim, Ustaz. Ada tos deki atau minum es krim. Sering sekali saya kabita, apa kabita bahasa Inggrisnya. Sering saya kabita ngelihat cucu saya makan es. Saya tinggal lihat kutap-ketap, saya udah nggak bisa itu. Tadi pagi beres akad nikah, beres akad nikah, beres khutbah nikah, maaf, bukan saya akad nikah, beres saya dihutbahi, salah deh, beres saya memberikan khutbah nikah, saya disuruh ke meja, sampai di meja, saya disuguhi es krim pagi-pagi, terus si tuan rumah teh ada maksa deh, Ustad, cobian alim, bisi flu moal, Ustad, sok pakai bahasa yakin, sing yakin Ustadz Mual udah tahu bahwa itu tuh pasti saya akan flu. Mual Ustadz percaya. Aduh, nah ini kenapa banyak Ustadz kena diabetes, Ustadz Usman Solahuddin, Kang Deki, Kang Yadi, kenapa coba banyak Ustadz kena diabetes? Karena sering pada saat malam pengajian dipaksa disuruh makan. Sok Ustadz Ahunge gitunya. Ustadz cobian sedikit, coba Ustadz makan sedikit aja, sedikit cek mana, pan orang magering, keteh gitu. Itu sering nyaris setiap malam waktu itu akhirnya wajar kalau akhirnya hidup para ustadznya tidak sehat. Karena dipaksa teh aku jamaah teh malam-malam ke padahalnya cek orang mau jamaah ketika ustadznya bilang mual tos usir suruh pulang beres. Nah, tadi tadi juga maksa seperti itu langsung saya sugesti merenya sugesti langsung hidung tak satu para ruguh. Untung ada apa namanya Habbatus Sauda Kang Asep Zainal Mustafa. Saya minum Habbatus Sauda. Satu sendok makan terasa-asa. Wah, renyem beres. Alhamdulillah. Tapi yang jelas eh, semua itu harus kita checklist untuk menjadi penyempurna diri kita. Istri tahu suami teh sering marah. Checklist. Suami marah gara-gara kalau istri naik karena genteng. Oke, saya nggak akan naik lagi ke genteng. Dah. Suami marah kalau istri naik tangkal kalapa. Oke, saya tidak akan naik tangkal kalapa lagi. Suami marah kalau saya nggak dorong mobil batur. Oke, dicontreng semua. Sampai tidak ada lagi, tidak terjadi lagi suami marah. Dengan kondisi seperti itu, istri akan menjadi sempurna kan? Ya kan? Terus saja dikoreksi. Itu yang disebut muhasabah. Jangan jangan sampai ada bahasa ini, Kang Asep Zainal Mustafa ini apa namanya pelatih yang sering keliling Indonesia ini luar biasa kemarin baru pulang dari Kalimantan. Asep, jangan sampai kita tidak belajar dari perjalanan kita. Ah, kita belajar dari semua kekurangan orang lain kepada kita. Ada suami istri bilang, Papa tuh ya gimana mau, Mama tuh udah robah, kenapa Papa tidak robah? Dia bicara di hadapan saya ketika konsultasi. Suami saya tuh Ustaz tidak robah-robah, padahal saya sudah berubah. Saya bilang kepada istri, ibu yang belum berubah, ya we nuduh suami tidak berubah. Akhirnya tidak ada yang berubah kan itu. Udahlah tidak perlu orang lain berubah, kitanya yang makin sempurna. Dan itu. Jadi Allah berbaik sangka kepada Allah dalam versi saya adalah yakin bahwa yang Allah berikan kepada kita mustahil buruk untuk kita. Mustahil ya. Ya. Termasuk punya suami iseng. Misalnya suami nyuruh tidur. So, ibu Pak Dokter tak ke istrinya ke Ibu Emma bilang, Ibu tidurnya pakai pakai helm. Ibu teh, alah ya Allah teh hayong naon atuh mangga lah, anggo helm nggak susah kan? Tidak susah, pakai helm suami tibra buka deui beres. Nah, ternyata ketika taat menggunakan helm atas perintah suami, ada yang pada diri kita tumbuh sesuatu yang semakin sempurna. Kita makin lembut. Orang-orang yang taat itu makin mudah mendengarkan ilmu. Beda dengan istri yang tidak pernah taat dan mereka doang. Umur dia waktu 25 tahun dengan umur dia umur 65 tahun itu kelakuannya sama. Orang yang susah taat. Cara berpikirnya sama. Ke suami teh, oh menuduh weh. Apa di mana? Jam segini belum pulang. Pasti ada sesuatu ya. Wah terus saya menuduh.
Istri yang belajar atas karena suaminya pulangnya tidak teratur seperti itu, dia mulai belajar merubah bahasanya. Kepada suaminya dia bertanya, Papa, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah ya. Mama tidur duluan ya, sebelum tidur Mama ngedoain Papa loh. Meureun raosnya bahasa nanti segala gitu. Meskipun suami masih merasa mending mengawasi wae sih. Oke, minggu depannya dengan bahasa yang lain dia sampaikan kepada suaminya. Papa kangen ih. Udahlah, mama tidur pak meluk guling aja ya. Sing ridonya gue guling jadi kekasih mama. Res. Jadi bahasanya makin ke motivasi, makin kepada pembentukan bukan menuduh. Ya banyak ya, bolehlah ya. Yang hayo we istri teh menuduh. Istri menuduh suami umur 20, waktu umur 28. Setelah istri umur 62 masih gitu bahasana teh. Itu seorang yang tidak belajar dari perjalanan hidupnya. Dan itu termasuk orang yang tidak sabar ya Ustadz ya. Tidak sabar itu tidak berubah, dia tidak berjuang untuk menjadi lebih baik. Dan saya lihat di Instagram banyak ibu-ibu umur 50 60-an yang saya kenal itu masih gutak-gitek. Aduh, di TikTok dia, di Instagram dia, dia nari-nari di depan Hotel Mekah. Dia di depan hotel apa? Di depan Hotel Zam-Zam ya di Mekah. Ya Allah ya Robi eta ibu-ibu. Saya khawatir kerkikian teh Toledat gubrak terus dicengkelak pan bahaya itu teh. Cik atunya sing apa? Faham eh, sadar umur lah bahasa saya. Ulah lupus, lupus itu lupa usia, jangan sampai lupa usia. Siapa orang yang tidak lupa usia? Di setiap etapa usianya dia melakukan perubahan. Di setiap ujian yang dia dapatkan, dia mendapatkan kondisi yang makin hari makin sempurna. Di setiap keadaan semuanya menjadi ilmu. Itu yang disebut syukur dan kesabaran. Insya Allah, sahabat semua, saya yakin ya Bu Ayu, Lala, bahwa semua sahabat yang hadir di Zoom kita ini semuanya makin hari makin punya wawasan yang baik karena memang para penyaji ilmu yang hadir semuanya mukhlisin, orang-orang ikhlas insya Allah. Sehingga kita juga menerimanya dengan ikhlas gitu kan. Dan menurut pengakuan beberapa teman, ya beberapa teman yang sangat sibuk Kang Yadi, ini teman-teman teh sibuk semua Kang Yadi. Ustaz, saya tuh kalau nggak ada Zoom nggak pernah ngaji, dak. Cina gitu. Karena dia seorang yang sangat sibuk di kampusnya. Saya nggak pernah ke masjid. Saya nggak pernah, kalau nggak ada Zoom, kadang-kadang di Zoom juga setelah saya paksa-paksain ngantuk, ya tidur saya. Tapi paling tidak Allah memberikan pahala lah. Tibrana kan seperti seperti tibra di majelis talim. Ini di taman surganya, taman surganya surga surga dunia maya heula lah. Itu. Oh, Bu Fida datang ke Zoom ini asli Bu, itu hidayah dari Allah. Dan kesabaran kita mengikuti acara ini duduk. Karasep sih, garelis di luhur nama ngan dihadap sontog. Malah anu disarung jeung morosot di sarungna. Macam-macam itu teh. Ya. Tapi alhamdulillah Pawayan di Garut Pawayan itu 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 luar biasa itu. Ya. Yang saya bahagia bahwa kita semua sedang mendapatkan hidayah dari Allah. Dibukakan oleh Allah pintu hati kita untuk mau mendengar dan dibiarkan dengan izin Allah Ustadz Ahmad Humaydi bertutur dan kita memahaminya dan mudah-mudahan ke depan seperti pengakuan beberapa teman, Alhamdulillah Ustadz gara-gara ngiringan Zoom abdi teh ayeuna teh rada bager cenah ngakuna teh. Kadang-kadang abdi sok salut ke diri abdinya lira. Wuduh ya eta takaburna lumayan lah tapi ada pengakuan lebih baik rada bager. Itu luar biasa menurut saya. Mungkin itu Ustadz Ersyad, siapa tahu di antara sahabat ada Ustadz Dedi, kita minta tuh Ustadz. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Bahagia malam hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari guru-guru tercinta kita, Ustadz Ahmad Humaydi, guru saya, Ustadz Dudi Mutakin juga, mentor saya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sedikit mungkin karena sudah disampaikan tadi ilmunya sangat luar biasa oleh guru tercinta kita, Ustadz Ahmad Humaydi dan Ustadz Dudi Mutakin.
Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, cara mungkin ini menambah dari materi dari guru kita ya Ustadz Ahmad Humaidi. Saya pernah menyampaikan kajian tentang ikuti maunya Allah Ustadz, atau turuti apa yang Allah inginkan begitu. eh di sana ada bahasan dari Dr. Aid Al-Qarni Gurunda ya Ustadz Ahmad Maidi di kitab I'rab Rabbaka. Ini pun sudah saya hadiahkan bukunya ke Ustadz Dudi Mutakin ya. I'rab Rabbaka itu tulisan Dr. Aid Al-Qarni. Ternyata untuk mudah memahami apa maunya Allah, apa inginnya Allah di setiap ketentuannya, kehendaknya, itu cara terbaik adalah dengan i'rab rabbaka. Kita harus makin mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita makin mengenal seseorang, kita akan makin mudah memahaminya. Dan ketika makin mudah memahaminya, tidak akan banyak masalah begitu. Seorang istri semakin mengenal pasangannya, akan semakin mudah memahaminya, keinginannya, undungannya, belikannya, dan lain sebagainya. Maka itu tidak akan pernah jadi masalah begitu. Tetapi yang saya teringat, Gurunda, Ustaz Ahmad Humaidi, Ustaz Dudi, uh, beliau mengatakan Ya. begini, ya. Idza fahimtal Qur'an min awwalihi ila akhirih, satajidu jawaban min so'alin man huwallah. Ini kalimat Dr. Aid Al-Qarni. Kalau kita memahami Al-Quran dari awal sampai akhir, maka kita akan menemukan jawaban dari satu pertanyaan, siapakah Allah itu? Ini kan agak berat saja. Karena memang ternyata dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya Ustaz Dahum, itu cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita itu. Makanya kata Ustaz Aid, kalau kita memahami Al-Quran dari awal sampai akhir, maka akan mengetahui jawaban dari pertanyaan siapa Allah itu. Cuma masalahnya dari 30 juz, sudah berapa juz yang sudah kita pahami? Dari 114 surat, sudah berapa surat yang sudah kita pahami? Makanya tadi saya agak hampir meneteskan air mata ya ketika Sadahum menyampaikan tentang bagaimana kehendak Allah gitu ya. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu kita sulit memahami kehendak Allah ya di setiap ketentuannya, keputusannya, takdirnya karena memang kita belum mengenal siapa Allah itu. Kan dari 30 juz Sadudi Mutakin sudah berapa juz yang sudah kita pahami? Padahal kata Ustaz Al-Adqarni, kalau ingin memahami Allah, ya pahami dulu Al-Quran. Karena 30 juz itu adalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Tetapi memang tidak ada yang terlambat. Semoga ilmu-ilmu yang kita sampaikan di Majlis Madani ini dari guru-guru terhebat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ya, lewat hadis yang tadi disampaikan sedemikian indah oleh Ustadz Ahum, Bapak Ibu sekalian. Semoga terindah kita untuk semakin mengenal Allah, dan ketika kita sudah mengenal Allah, kita akan mudah memahami apa inginnya Allah dalam kehidupan kita, di setiap takdirnya, di setiap ketentuannya, di setiap kehendaknya Bapak Ibu sekalian. Karena kata Dr. Muhammad Al-Arifi, Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami semua kehendak Allah, maka kita akan mudah menerima semua itu. Dan ketika kita mudah menerima semua kehendak Allah, itulah yang disebut dengan 4S Ersad. Surga sebelum surga sesungguhnya itu. Ya. Maka surga terindah di kehidupan dunia ini adalah kata Dr. Muhammad Al-Arifi, yaitu apa? Kita menjadi orang-orang yang mudah menerima ketentuan Allah. Yang disebut dengan ridho. Ridho itu adalah jannatullahi fil ardi, yaitu surganya Allah yang ada di bumi. Maka Bapak Ibu, betul-betul kalau kita ingin merasakan bahagia dalam kehidupan ini, memang kita harus mudah menerima ketentuan Allah. Dan cara memahami ketentuan Allah adalah dengan terus kita lebih jauh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kajian-kajian kita dari ustadz-ustadz tercinta di Majlis Madani ini membuat kita makin bahagia karena kita makin terus lebih dalam, lebih jauh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Gurunda ya. Saya rasanya tidak berhak untuk menyampaikan apapun uh, di hadapan guru-guru kita semua. Ustaz Ersad, jazakallah khair, wallahu a'lam bishawab. Baik, Atur Nuhun, Ustaz Dedi Haryadi. Jadi saya punya tanda ya,
kalau Ustadz lagi jadi murid itu dilepas pecinya, kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu, Ustadz Ahmad Rumaydi, Sadidi Haryadi, Ayahanda, Sadidi Mutakin, terima kasih atas ilmu, tausiah dan hikmah yang telah disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan perhatian ekstra bagi bertambahnya ketakwaan dan keimanan kita. Sekali lagi hatur nuhun, dan Bapak Ibu jamaah Majelis Madani yang ada di ruangan Zoom dan juga di Di channel Instagram, di TikTok. YouTube Majelis Madani, di Instagram, di TikTok, di macam-macam. Hatur nuhun, terima kasih atas partisipasinya. Saya memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik secara teknis ataupun ucapan. Kita bertemu lagi di Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan di malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dan tentunya ampunan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم